surga memenuhi tempat kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Persekutuan ibadah syukur malam ini memperingati kepergian Bapak Saudara kekasih Bapak Mance Mandiran, Bapak Mance Tamara seminggu yang lalu. Jadi dan tertabislah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Tuhan, atas perkenanan-Mu segala sesuatu terjadi, tapi atas anugerah-Mu juga segala hal boleh dapat diatasi oleh kami, walau mengalami duka cita, rasa ditinggalkan, rasa kesendirian, dan karena itu kasih-Mu yang besar memelihara dan menjaga kami. Kami meyakini, tapi juga keluarga mengimani
bahwa atas pekerjaan yang telah Engkau nyatakan dengan memanggil pulang saudara kekasih, Papa, tapi juga orang yang dikasihi, dicintai, almarhum Bapak Mance Tamara. Kini keluarga, anak-anak, saudara bersaudara boleh terhimpun untuk menyatakan sembah dan pujian kepada Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang besar, karena mereka sungguh menikmati pemeliharaan-Mu seminggu setelah kepergian orang yang mereka kasihi dan cintai ini. Malam ini kami berhimpun bersama untuk menikmati persekutuan indah di dalam nama dan kuasa-Mu. Hadirkanlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin dan menuntun kami, untuk menggerakkan dan menyemangati kami semua, sambil melihat segala peristiwa yang terjadi ini sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga untuk kelanjutan hidup kami yang masih Kau percayakan menikmati kehidupan. Berkatilah keluarga, anak-anak kekasih Arden dan Sasa, sertailah keluarga besar. Berilah hikmat dan pengertian pada mereka dan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, memahami dan menghayatinya. Berkati pula kami Tuhan, layakkanlah kami semua untuk ada di sekitar firman-Mu yang kudus dan suci itu. Kami berdoa dan memohon dalam nama dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyikan ajaib benar anugerah. Kita dalam Lukas 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49 tertulis demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka,
adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan duri. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, anak-anak, bahkan keluarga besar yang ada, untuk melakukan sesuatu hal yang besar, kita membutuhkan kepercayaan diri. Untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan dukungan dari pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar yakin untuk melangkah. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus telah kehilangan harapan setelah kematian dari guru mereka. Pasalnya, Yesus sang guru yang mereka kasihi serta jaminan dan harapan mereka telah mati. Selama mereka bersama dengan Yesus ada jaminan keamanan dan harapan. Oleh karena itu perginya sang guru berarti kandasnya harapan mereka. Karena itulah pasca kebangkitannya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk berada bersama-sama dengan para muridnya agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka dalam konteks bacaan kita. Ketika mereka terkejut terhadap kedatangan Tuhan Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu.
Yesus menyuruh mereka untuk meraba bekas luka pada tangan dan kaki. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Ayat 37 dan 39. Setelah itu Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci, juga meyakinkan mereka untuk menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehilangan keyakinan dan semangat memang sangat manusiawi. Akan tetapi Allah tidak membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus. Dialah yang akan turun tangan sendiri untuk memberikan pengertian. Pasalnya, para muridlah yang menjadi agen kerajaan Allah. Mereka yang akan menjadi penyambung lidah Allah. Karena itu mereka harus terlebih dahulu diyakinkan sebelum dapat meyakinkan orang lain mengenai berita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal ini juga berlaku pada kita. Seperti para murid, kita juga perlu diyakinkan dan dengan seyakin-yakinnya membawakan berita firman Allah. Baru setelah itu kita akan diutus meyakinkan orang lain dengan berita yang kita percayai dan yang kita sampaikan. Berbeda dengan konteks kita sekarang ini. Ada orang yang belum tahu persis kejadiannya, memberitakan, apalagi dengan medsos. Baru dengar sepanggal, dia so status. Belum dengar enteru, dia so kasih berita lewat WA. Sehingga orang kocar kacir. Atau ketika menyampaikan, tidak menceritakan secara utuh sehingga hanya setengah-setengah yang disampaikan. Akhirnya yang didengar itu tidak utuh, karena itu salah menangkap berita yang disampaikan. Ada contoh tadi pagi kan, Citesda. Ada berita anak sakit, tapi orang lain yang telepon. Karena keluarga ini rencana awal harus berangkat ke Bolsel, jadi ditangkap yang memberitakan itu bahwa semasuk rumah sakit ada info tidak ada keluarga, tidak ada orang bajaga. Akhirnya keluarga yang dengar soga gawang di sini karena masih trauma dengan kejadian beberapa hari lalu. Jadi kacau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu tandanya pada kita sekarang ini yang didengung-dengungkan, diingat-ingatkan oleh pemerintah, bahwa orang mesti tahu dulu secara utuh baru boleh menyampaikan. Apalagi dengan menggunakan medsos, ada undang-undang ITE. Apalagi kalau di medsos kongso mulai baku ajar kiri kanan, hati-hati. Belum tahu persis orang semulai hantam kromo di situ. Persoalan-persoalan intern di dalam orang ajar semua di medsos. Itu berita-berita yang belum terlalu tahu persis, atau berita keberadaan yang boleh diselesaikan di situ orang ajar terus semua di medsos. Semua kan jadi wartawan sekarang. Anak kecil juga sudah jadi wartawan. Berita yang dia dengar langsung dia ajar ke sana. Mau marah anak kecil dan bilang sedang bapak dan mama begitu, belum tahu pasti, so jaga kasih berita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para murid di zaman Yesus sesudah Yesus mati, mereka juga ada dalam keraguan dan ketidakpastian mengenai guru mereka yang mereka idolakan. Karena itu ketika Yesus mati, seolah-olah ketiadaan pegangan kehidupan dan orang mulai kocar kacir, mulai melarikan diri. Kemarin saya khotbah di kolom 7, saya mengatakan orang yang paling dekat dengan Yesus, yang paling punya semangat dan temperamen yang luar biasa, yang mengatakan bahwa ia hidup dan mau mati sekalipun bersama Yesus. Tetapi ketika terjadi penangkapan Yesus,
Dia mulai menyangkal, bahkan lari dari kenyataan itu. Siapa dia murid yang menyangkal? Pasti semua tahu, Petrus. Kolom 2 selalu backing dengan simbol ayam di gereja ayam. Kalau setiap lomba gitu kan Pak, mesti ada gereja ayam. Lomba percasmi rayon, lomba antar kolom, tetap ayam taruh di situ, tanda itu. Martu tanda ayam di situ ke ayam yang pelok-pelok, ayam yang ada simbol di atas itu, ayam berkokok menandakan bahwa orang tahu ada berita yang mau disampaikan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu hal yang terjadi pada keluarga, pada anak-anak kekasih Arjen dan Sasa, pada keluarga besar Tamara, dan juga keluarga besar Mandias, adalah satu peristiwa yang oleh keinginan kita belum harus terjadi. Seperti dalam banner ini, anak-anak kekasih, kakak dan adik sayang sekali bapak, tapi Tuhan lebih sayang. Itu bentuk pernyataan iman. Tidak sanggup, tetapi ada Tuhan, karena sayang Tuhan yang melebihi sayang kita manusia, sayang kita anak-anak, sayang kita keluarga, sayang kita sahabat dan kerabat yang ada. Dan karena itu keyakinan kita hanya ada pada Tuhan. Dan orang Kristen harus mengatakan yang demikian. Walau banyak kali orang Kristen juga yakin, percaya. Margambaran keyakinan, kepercayaan jarang dapat lihat, jarang tergambar. Yakin dan percaya, mari di persekutuan jarang. Yakin dan percaya, gereja nak jadi dapat lihat. Mari yakin dan percaya. Itu berarti dah yakin di pongkopaya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian firman ini mau mengingatkan dan memberi pegangan hidup pada kita bahwa Kristus melakukan pekerjaannya yang besar, mati dan bangkit. Tapi dia tahu persis keberadaan para umat, termasuk para murid. Karena itu dia harus meyakinkan dulu para murid bahwa ini dia, so bangkit. Cuma ini dia. Bayangkan juga, yang tertulis di sini, tuh para murid bicara bahwa Yesus itu hantu, tapi orang cuma menyangka, tapi Yesus so tahu. Dia ikut jawab, coba dekat, lihat tapi tangan, lihat tapi kaki, bekas lubang. Kok ada daging dan tulang. Kalau hantu tidak ada daging dan tulang. Walaupun sampai sekarang tidak ada daging.